Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya dari fitnah Dajjal dan juga hadis tentang cara agar kita dapat terhindar dari fitnah Dajjal tersebut. Nah, pertama yang paling penting kita pahami bahwa fitnah Dajjal ini merupakan fitnah terbesar sepanjang umur dunia. Fitnahnya sangat menipu, mempesona dan memukau. Dia datang dengan membawa surga dan neraka, di mana surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Dajjal juga datang bersama dengan sungai yang penuh dengan air dan gunung roti. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Memerintahkan bumi menumbuhkan. Semua itu menjadi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, agar hancurlah orang-orang yang ragu dan selamatlah orang-orang yang yakin. Fitnah Dajjal termasuk fitnah besar di akhir zaman. Bahkan ia merupakan fitnah terbesar semenjak Allah menciptakan Nabi Adam. Bagaimana tidak? Ia memiliki kemampuan yang ajaib. Sebagian saja yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa mengendalikan hujan, mengatur bumi dan menumbuhkan tanamannya, membawa surga yang hakikatnya neraka dan sebaliknya, dan menguasai kekayaan bumi yang melimpah. Karena bahayanya yang sangat besar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya atas fitnah tersebut. Diriwayatkan dalam Sahihain dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan manusia dengan memuji Allah yang berhak atas pujian tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, aku peringatkan kalian terhadapnya. Tidak ada seorang nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Tetapi aku akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang tak pernah disampaikan oleh seorang nabi sebelumku kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita tentang sifat Dajjal, bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya yang menunjukkan kekurangan dia, sehingga diharapkan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di akhir zaman tidak lantas terpengaruh dengan bujuk rayu dan fitnah dari Dajjal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahu kita tentang pola kerja Dajjal, dan juga yang paling penting adalah cara kita menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mencontohkan dan memerintahkan agar kita berlindung dari buruknya fitnah Dajjal di penghujung salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan masiihid dajjal, dari keburukan fitnah masiihid dajjal. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Karenanya para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah, pembicaraan tentang Dajjal ini harus terus kita sampaikan, kita aktualisasikan, kita sosialisasikan kepada siapa saja, kepada para santri kita, kepada para mahasiswa dan seluruh masyarakat kita. Harus terus-menerus kita ulang. Hadis tentang Dajjal ini harus terus-menerus dibacakan.
Dan di antara pembahasan yang paling penting adalah hadis berikut ini, karena terkait dengan cara agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asyra ayat min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari akhir surah Al-Kahfi, yaitu hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi SAW yang penuh dengan air dan gunung roti. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman, lalu tumbuhlah tanaman serta diikuti kekayaan bumi lainnya. Dajjal menjelajahi bumi dan memasuki setiap negerinya dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada satu negeri pun di dunia ini kecuali akan dapat didatangi dan dimasuki oleh Dajjal, kecuali 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan masih banyak lagi keajaiban dan kemampuan luar biasa dari Dajjal. Semua itu menjadi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia agar hancurlah orang-orang yang ragu dan selamat. Allah alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan selamat dari fitnah Dajjal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jangan ada di antara kita dan keluarga kita, anak-anak kita yang belum bisa menghafal surah Al-Kahfi ini. Mari kita terus berjuang agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi diri kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Dan tentu saja banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang surah Al-Kahfi yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu.